adalah kerabat Anda kan? Karena Anda harus mendapatkan wilayah untuk geng Anda. Saya kehilangan ibu, ayah, anak saya, semuanya di sini karena geng. Maksud saya bisa saja bersama dengan keluarga saya di AS, hidup yang lebih baik. Namun ya, kita membuat keputusan yang salah. Itu yang menyebabkan semua ini. Oleh karena itu saya mengatakan kepada anak muda, "Hei, pergilah ke sekolah. Dengarkan ibumu, dengarkan ayahmu. Jangan hidup seperti kami di sini. Tidak ada jalan keluarnya." Berapa banyak nyawa manusia yang telah Anda ambil? 5? 10? Berapa? Tidak. Jika berbicara mengenai apa yang dulu saya lakukan setelah di penjara, mungkin jumlahnya bisa lebih dari 50. Kadang Anda perlu melakukannya. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu berdarah dingin dan kejam? Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bagaimana rasanya tidak bisa bertemu keluarga selamanya sejak Anda berada di Sikot? Saya merasa tidak enak karena terakhir kali saya melihat anak saya adalah saat dia berusia 5 tahun. Dan sekarang dia berusia 21 tahun. Saya ingin melihatnya. Saya ingin mengatakan padanya, "Hei, jangan lakukan hal yang sama seperti ayahmu. Carilah kehidupan yang lebih baik." Orang-orang yang menjadi korban Anda tidak akan pernah melihat orang yang mereka cintai lagi. Anda juga tidak akan pernah melihat keluarga Anda. Bagaimana Anda menangani emosi seperti ketika merindukan seseorang? Saya merasa tidak enak kadang-kadang. Seperti yang saya katakan, saya berbaring di tempat tidur dan memikirkan banyak hal. Kadang-kadang saya menangis dan berkata, Apa motivasi Anda untuk tetap hidup? untuk suatu hari mengubah hidup saya dan menemukan Tuhan, saya memberitahu Tuhan, "Hei, maafkan saya. Maafkan apa yang telah saya lakukan." Oke. Akhirnya kita melihat sinar matahari. Dan sejujurnya, Anda tidak akan berada di Sikot, bahkan sebagai pengunjung. Namun bagi orang-orang yang membuat warga Salvador menjadi korban, tempat itu sekarang menjadi rumah mereka selamanya. Para penjahat ini merampas hak hidup orang-orang tidak bersalah, dan sekarang mereka harus membayarnya. Pesan pemerintah Salvador jelas. Kejahatan tidak lagi ditoleransi, dan hukumannya berat. El Salvador pernah memiliki angka kematian tertinggi akibat kekacauan yang meluas. Pada masa puncaknya, 104 dari setiap 100.000 orang kehilangan nyawa mereka dalam 1 tahun. Pemerintahan sebelumnya setuju untuk melakukan kejahatan senjata dengan kelompok-kelompok ini, namun langkah ini gagal menciptakan stabilitas yang bertahan lama. Meskipun cara pemerintah saat ini kontroversial, pada tahun 2023 angkanya turun drastis menjadi 2,4 per 100.000 orang, menempatkan El Salvador ke dalam negara-negara teraman di dunia untuk pertama kalinya. Sejauh ini hasilnya tidak dapat disangkal, kedamaian telah kembali ke tengah masyarakat. Namun bagaimana dengan mereka yang dipenjara secara tidak adil? Apakah ini keadilan sebenarnya atau sekedar cara mengendalikan kekacauan? Apakah kita melihat solusi yang bertahan lama atau sekedar sementara? Untuk saat ini jawabannya masih belum jelas dan dunia terus mengamati. Terima kasih telah menonton dokumenter ini, sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Jangan lupa subscribe, Ruhi Channel pernah ada di sini.